berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Semua yang boleh terjadi dalam kehidupan kita hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita menyanyi sekali. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar saudara bahwa Tuhan Yesus teramat dan sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan untuk itu kita patut puji, muliakan dan hormat nama Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan kekaguman kita, hormat kita kepada Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh mengagumkan. Kagum hormat akan
Kudus. Amin. Kasih setia Bapa Surgawi dalam nama Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, masih tetap berdiri. Mari terus puji nama Tuhan karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang akan terus menyertai kita. Dan dengan bertepuk tangan mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Allah itu baik. Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dia terus menyertai kita dalam apapun dan kapanpun di mana kita berada. Namun pertanyaannya, apakah kita juga berada dalam Tuhan setiap saat? Seringkali kita melukai hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan dalam dosa yang kita lakukan di keluarga, pekerjaan, atau dimanapun kita berada. Mari saat ini kita terbuka di hadapan Tuhan dan kita mau Tuhan memiliki hati kita. Sambil kita mengangkat pujian, selidiki aku, mari kita nyatakan pujian ini sebagai suatu pernyataan bahwa kita siap untuk diselidiki. Lihat hatiku
kami ya Tuhan, anak-anak. Aku sujud mengasihi Apakah kami sudah Yesus, menyatakan mari datang di hadapan Tuhan. apabila hidup Biar Tuhan akan mencapai tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan. kebaikan-Mu Namun seringkali kita melupakan yang tak pernah habis berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, menyerahkan setiap dosa yang kami lakukan. Kami manusia yang lemah ya Tuhan. Kami butuh pengampunan dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Sehingga waktu Engkau datang, Kau akan mendatangi kami bahwa kami tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami tetap berada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Bila Kau akan terus menuntun, menyertai kami sehingga kami bisa berada di jalan yang benar dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mulai menjadi doa permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Berbahagialah pada setiap orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan dan kepadanya diberitakan berita anugerah yang terambil dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mari saat ini kita katakan karya terbesar dalam kehidupan kita, kasih yang terindah, hati yang mulia. Mari kita angkat bersama. Biar pujian ini menjadi pengakuan kita bahwa karya terbesar dalam kehidupan kita, karya pengampunan dan keselamatan bagi setiap kita. Dalam persiapan, mari kita menyanyi bersama, menyenangkan. Biarlah kita hidup dijadikan bencana haleluya, sehingga Tuhan bisa membentuk setiap hati.
menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati. Tuhan bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kita berdoa. Ya Tuhan, itu kerinduan hati kami semua, supaya sepanjang hidup kami menyenangkan Engkau. Sepanjang sisa hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami, hidup kami terus-menerus menyenangkan hati Tuhan. Tetapi di dalam keterbatasan Tuhan, kami lebih sering menyenangkan hati kami, keinginan kami sendiri, sehingga Tuhan kami lalai untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami butuh Tuhan mengingatkan kami, menuntun kami lewat firman Tuhan, bagaimana hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini pun Tuhan, kami bersama-sama mau belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana hidup seturut dengan apa kata Tuhan. Tuhan, tuntun kami semua, membukakan setiap hati kami bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan untuk mau hidup serupa dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan bagi kami semua. Amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi puji Tuhan, kita bersyukur cuma karena anugerah dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Di 2 hari ini kita semua berada dalam situasi yang boleh dikata mengkhawatirkan, bahkan ada di beberapa tempat begitu mencekam. Bahkan di Sulawesi Utara ini setiap orang berdoa bagi Sulawesi Utara karena sudah korban jiwa di tengah-tengah badai yang melanda di Sulawesi Utara, di Manado, bahkan di Kota Bitung ini. Tapi puji Tuhan, kalau kita boleh ada di rumah Tuhan saat ini untuk beribadah, sekali lagi apa yang mau kita katakan, cuma karena anugerah dan kemurahan Tuhan belaka. Sehingga mari kita menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk mau dituntun dan ditegur Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita membaca bagian firman Tuhan saat ini yang akan menuntun kita di dalam kitab 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. 2 Korintus 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat,
supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Kristus Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Puji Tuhan. Tema khotbah kita di hari ini yaitu berbicara mengenai bejana, harta di dalam bejana tanah liat. Di Jepang ada satu seni yang dinamai kintsukuroi, ya, kintsukuroi. Nah, jika satu bejana atau keramik pecah, pastinya sudah berharga ya untuk ukuran kita semua. Tetapi seni ini justru membuat bejana itu, ya, bejana menjadi atau keramik menjadi sesuatu yang sangat berguna, bahkan boleh dikata berkali-kali lipat lebih berharga daripada yang sebelumnya. Nah, seni kintsukuroi ini seperti apa? Jadi ketika bejana pecah itu, mereka tidak membuat yang baru, tetapi mereka menyatukan kembali bejana itu atau keramik itu, disatukan kembali, dan pecahan-pecahan atau bekas-bekas pecahan itu diapakan? Dilapisi dengan emas. Jadi setiap sisi-sisi atau bagian-bagian yang retak itu mereka lelehkan emas sehingga bisa menyatu kembali. Dan bisa kita bayangkan, pasti orang bukan lagi melihat pecahan itu, tetapi yang dilihat adalah emas-emas yang ada di antara atau di bekas-bekas pecahan itu, sehingga boleh dikata keramik atau bejana yang sudah tidak berharga sama sekali menjadi sangat-sangat berharga. Dan mereka percaya bahwa retakan yang terjadi menjadi bagian bersejarah dari bejana itu, tetapi bukan untuk ditutupi, melainkan dilapis dengan sesuatu yang lebih berharga sehingga menjadi bagian yang sangat-sangat berharga. Sehingga harga atau nilai dari bejana atau keramik ini yang mendapatkan seni kintsukuroi ini menjadi sangat-sangat berharga dan tidak lagi dianggap barang yang cacat, barang yang tidak berarti, barang yang tidak berguna. Nah, lain halnya dengan yang terjadi di Roma. Ya, di masa itu atau di Kesejaran Roma itu membutuhkan banyak sekali minyak zaitun untuk apa? Untuk pengobatan, untuk kosmetik atau untuk kecantikan, atau untuk beragam upacara, untuk memasak, untuk mandi, untuk pengobatan dan sebagainya. Jadi di Roma itu dibutuhkan banyak sekali minyak zaitun untuk berbagai macam fungsi. Nah, minyak zaitun itu dibawa dari mana? Ternyata selama puluhan tahun minyak zaitun dibawa dari Spanyol dan dikirim ke Roma melalui kapal-kapal, lewat kapal-kapal, dan diisi di dalam bejana-bejana tanah liat yang besar. Jadi isi di bejana-bejana tanah liat yang besar. Nah, bejana-bejana ini boleh dikata bejana yang tidak berharga sebenarnya. Saat itu dianggap tidak berharga, tetapi karena isinya ada minyak zaitun yang sangat berharga, maka mereka memperlakukan bejana yang isinya minyak zaitun itu begitu berharga, begitu berhati-hati, jangan sampai pecah. Nah, ketika dibawa dan akan dikirim kembali setelah isinya dibawa ke Roma, kemudian mungkin disalin di tempat-tempat khusus dan dibawa kembali ke Spanyol, ini menjadi tidak berharga lagi. Yang mulanya berharga sekali dibawa, tetapi ketika isinya kosong dibawa kembali ke Spanyol dan menjadi apa? Puing-puing. Mereka membuang menjadi puing-puing yang tidak berguna, menjadi puing-puing yang tidak berguna, dan terus menumpuk dibuang di satu tempat sehingga menjadi satu tumpukan membentuk seperti gunung disebut Monte Tescano. Tempat itu dikatakan Monte Testaccio. Monte Testaccio artinya ada tumpukan-tumpukan dan diperkirakan ada kurang lebih 25 jutaan lebih pecahan dari bejana yang disebut amporeo saat itu, ya, amporai yang membentuk satu bukit buatan yang begitu tinggi penuh dengan pecahan-pecahan dari bejana atau disebut sebagai amporeo dan amporai yang sampai sekarang masih tetap berdiri. Saya coba searching di internet, betul banyak sekali pecahan-pecahan dari amporai ini atau pecahan-pecahan dari bejana-bejana yang sudah tidak berarti, sehingga bagi orang-orang di zaman itu pengikut Kristus
di abad permulaan, mereka mengerti jelas apa yang disampaikan oleh Paulus, perumpamaan mengenai bejana tanah liat yang disampaikan oleh Paulus pada masa itu. Ya. Orang-orang itu mengerti, mereka mengerti maksud dari Paulus mengenai bejana tanah liat yang sebenarnya tidak berarti, sehingga Paulus menyatakan, tetapi harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Artinya bejana tanah liat ini merupakan satu gambaran barang yang lemah, barang yang sebenarnya tidak berarti, tidak berharga dibanding emas, perak, dan barang berharga yang lainnya. Tetapi justru di dalam bejana ini tersimpan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan Paulus mau menggambarkan sebenarnya kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya bagaikan bejana tanah liat yang sebenarnya katanya tidak berarti, tidak berharga, tetapi karena isinya yang begitu berharga, maka sebenarnya kehidupan kita orang percaya itu begitu berarti, begitu berharga. Nah, saat bejana tanah liat atau amphorae ini dibawa dari Spanyol ke Roma dalam keadaan sesuatu yang dianggap sangat-sangat berharga, sehingga untuk menjaga isinya yang mahal ini, maka sang pemilik ini pasti akan mengatur dengan begitu hati-hati, menempatkan dengan begitu hati-hati apakah akan ditaruh di satu peti, kemudian di kiri kanannya ditaruh jerami-jerami supaya tidak akan saling berbenturan dan lain sebagainya, supaya apa, tidak terbentur, supaya betul-betul terjaga dengan baik. Sang pemilik pasti akan membuatnya dengan begitu hati-hati, sehingga betul-betul ketika diterima oleh pemiliknya atau berganti tangan ke pemilik yang baru, maka mereka akan menerima satu amphorae yang tidak pecah, yang isinya pun tidak berhamburan keluar dalam kondisi yang aman. Sehingga secara dengan itu Paulus mau mengatakan sebuah rahasia tentang bagaimana seorang Kristen bagaikan amphorae sebenarnya yang diatur sedemikian, bukan menurut kehendaknya tetapi menurut pemiliknya, karena dia berharga. Kenapa? Karena dia memiliki sesuatu yang berharga di dalamnya, sehingga sekalipun ada hal buruk yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, tapi dia rela untuk diatur sedemikian karena dia punya sesuatu yang berharga. Kalau kita melihat menurut teks ini, apa itu yang berharga? Ada Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam 2 Korintus ini, di dalam pasal 4 kita bisa menemukan bagaimana Paulus menghadapi banyak sekali tantangan di dalam kehidupannya. Dia mengalami tuduhan yang tidak habis-habisnya di dalam pelayanan, di dalam pemberitaan Injil. Padahal dia memberitakan dengan tulus hati supaya banyak orang boleh mendengar tentang Injil Kristus, boleh diselamatkan. Tapi tidak henti-hentinya Paulus mengalami tuduhan demi tuduhan. Bahkan Paulus mengalami banyak sekali mara bahaya yang mengancam kehidupannya, baik itu alam, baik itu dari sisi manusia. Paulus mengalami semua itu, kelaparan, kedinginan, kehausan, dan lain sebagainya. Nah, tantangan dan kesulitan yang datang pada Paulus itu tidak menghancurkan kehidupannya, bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, tetapi karena apa? Paulus mendapatkan kekuatan untuk menanggung segala sesuatunya karena dia punya satu perspektif kepada siapa dia melayani Tuhan. Sehingga kalau kita lihat, Paulus berkata di dalam ayat yang 1, karena kemurahan Allah, hanya oleh karena kemurahan Allah. Sehingga saya sering kali berkata, tiap kali di dalam ibadah, di dalam khotbah, selalu saya mengatakan cuma karena kemurahan, cuma karena anugerah Tuhan. Di sepanjang kehidupan pun seringkali sehari-hari selalu saya katakan pada diri saya, kepada anak-anak, cuma karena Tuhan, cuma karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Maka harus kita katakan, puji Tuhan, kita bersyukur karena Paulus mengenal siapa Tuhan yang dia layani, siapa Tuhan yang dia layani di dalam kehidupannya, dan menjadi kontras dengan apa yang dikatakan di dalam pasal yang ke-7 tadi. Paulus menyatakan bahwa dia ini cuma tanah liat, sedangkan yang dia layani adalah Tuhan yang besar, cuma karena Tuhan yang bermurah hati. Dia hanyalah orang yang sederhana yang mau dipakai Tuhan untuk boleh melayani Tuhan, dibandingkan Tuhan yang besar
Jadi begitu kontras Paulus mau menyatakan, memperlihatkan, mengingatkan kepada jemaat Korintus, bahkan bagi kita semua, bahwa kita melayani Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang sangat berharga, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan dia mengkontraskan dirinya dengan siapa dia, yang bagaikan tanah liat, yang bagi orang-orang Roma saat itu nantinya akan dibuang menjadi puing-puing, menjadi gundukan tanah yang sebenarnya tidak berarti apa-apa. Tetapi bagi Paulus, dia boleh menjadi berarti karena siapa yang ada di dalam dirinya. Sehingga setiap kita, pada waktu kita mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan, terlebih ketika Tuhan mau pakai untuk melayani Dia di dalam kehidupan kita, harusnya kita menyadari seperti Paulus, hanya karena kemurahan Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya, kita melayani seperti apa? Apakah seperti Insinyur Bu Yani? Atau seperti para pengurus yang ada? Bukan seperti itu. Setiap kita adalah pelayan Tuhan. Ketika gereja ini mau kita semua ambil bagian untuk melayani Tuhan di bagian kita masing-masing. Bahkan mungkin bagi pandangan orang itu hal yang sederhana, hal yang biasa, hal yang kecil. Tetapi di mata Tuhan tidak ada kecil dan besar. Ketika kita mau memberikan hidup kita untuk melayani Dia yang besar dan ajaib dibanding kita yang kecil ini yang sebenarnya tidak berarti, tidak berharga, maka itulah arti pelayanan yang sesungguhnya. Hanya karena kemurahan Allah, bukan karena saya kuat, saya jago, saya hebat, tetapi karena kemurahan Tuhan. Tuhan memperkenankan kita boleh melayani Dia. Sehingga mari kita memberikan hidup kita dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Yang selanjutnya Paulus mau membukakan mata dari orang-orang Korintus bahwa yang dilayani oleh Paulus itu adalah Kristus dan Injil yang dia beritakan. Bahkan dia katakan, aku rela mati untuk Tuhan. Dia rela mati. Sehingga Paulus menyebut siapa sebenarnya kita ini. Dia menyebut dalam bentuk plural, bukan cuma dirinya. Dia berbicara untuk rekan kerjanya, untuk semua yang membaca suratnya, termasuk kita semua. Bahwa pada waktu Paulus berbicara soal melayani Tuhan, sampai hampir mati dan lain sebagainya, dia itu melihat bukan karena jasanya, bukan karena kekuatannya, tetapi hanya karena Tuhan. Dia melihat posisinya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bejana itu gampang sekali pecah. Ya kalau sekarang ingat dulu di masa masih SMA, Mami senang sekali kumpul barang-barang keramik. Ya, dikumpul dengan hati-hati, kumpul uang untuk bisa membeli setiap produk kapal yang mau masuk, berebutan dengan ibu-ibu yang lain untuk membeli keramik yang dulu itu begitu terkenal. Gak tahu kalau zaman sekarang. Dikumpulkan pelan-pelan sampai di rumah semua penuh dengan keramik. Untuk apa? Iya, supaya menghiasi, supaya cantik kelihatannya. Dan keramik itu dijaganya dengan begitu hati-hati. Berani tak sombong itu keramik sedikit. Oh, sudah setahu. Udah apa itu. Tetapi ketika keramik yang dijaganya dengan begitu hati-hati, satu saat pecah, retak, maka apa yang dikatakan? Mau bilang buang itu, sudah berguna, sudah berarti apa-apa. Betapa rentannya ternyata. Dan Bapak Ibu Saudara, betapa rentannya juga kehidupan kita manusia yang ada di dunia ini. Ketika kita menyaksikan betapa dahsyatnya alam ini sebenarnya adalah ciptaan Tuhan, kita melihat banyak manusia ketakutan. Ketika semua berteriak minta tolong, berdoa untuk bangsa ini, untuk Sulawesi Utara di tengah-tengah bencana yang ada saat ini. Betapa rentannya kehidupan kita manusia. Manusia sebenarnya begitu rentan, gampang pecah, boleh dikata. Oleh apa? Banyaknya pergumulan, oleh tantangan zaman, oleh badai dan gelombang kehidupan. Dan bagi sebagian besar orang, ketika itu pecah, dianggap tidak berarti, tidak berdaya, tidak ada apa-apanya, dan tidak lagi diperhatikan. Itulah kehidupan manusia. Gambaran kehidupan manusia yang mau Paulus nyatakan, perlihatkan kepada kita. Bejana itu cuma tanah liat, tidak ada harganya, namun sebenarnya bejana itu di tangan Tuhan begitu berharga. Bukan karena bejana itu, tetapi siapa yang ada di dalamnya. Ini Paulus mau ingatkan terus. Kenapa? Bejana itu dibentuk sebenarnya luar biasa. Ya, bagaimana proses pembentukan bejana itu? Bejana tanah liat itu digali dari dalam tanah, kemudian dipisahkan, diinjak-injak, dipisahkan, dibersihkan.
direndam dalam air, kemudian apa? Dipukul-pukul, ditekan, diputar-putar untuk menghasilkan layer-layer gelembung-gelembung udara itu bisa keluar untuk menghasilkan apa? Keramik yang baik. Kemudian setelah itu disiapkan untuk apa lagi? Untuk dibentuk dengan cara yang luar biasa kita melihat, dan pada akhirnya tiba saatnya untuk dibakar untuk menghasilkan keramik yang kering, yang tidak ada airnya, keramik yang baik yang bisa menampung sesuatu yang sangat-sangat berharga. Sehingga ini mengingatkan pendapat Paulus tentang pelayanan yang Yesus lakukan melalui diri kita semua yang Tuhan percayakan. Kita mudah sekali lupa sebenarnya bahwa kita hanya kemasan yang Tuhan bentuk dengan cara luar biasa. Kemasan di mana karya Allah nyata menjadi bernilai di dalam kehidupan kita. Artinya Kristus yang harus ditinggikan, Kristus yang harus dimuliakan. Saya ingat di sudah lama sekali, beberapa puluh tahun yang lalu, ketika mungkin saya masih zaman SMA atau baru mulai kuliah, di salah satu gereja, ulang tahun gereja atau peresmian gereja, diundang pejabat wali kota atau gubernur. Kemudian waktu pejabat itu dia datang, dia bersama dengan rombongan kami. Saya menyebut rakyat jelata saat itu duduk menyaksikan sang pejabat datang dengan rombongan yang ada. Yang menarik perhatian saya bukan pejabatnya. Pejabat itu datang dengan rendah hati, dia menyapa orang-orang yang ada di kiri kanan. Tetapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di belakangnya, para pengikutnya? Saya kaget waktu pengikutnya, mungkin saudaranya atau apa, pokoknya pengikut yang ada datang. Apa yang dilakukan kepada beberapa jemaat? Mungkin ada tisu, air, cuci air mata dulu, ini. Saya pikir, mengherankan sekali. Kenapa bukan sang pejabat ini yang harusnya mendapatkan hormat, tapi dia minta penghormatan kepada tisu dan dengan gaya yang sangat-sangat arogan. Bapak Ibu Saudara, berkali kita mungkin lupa dengan posisi kita. Kita justru menghiasi bejana tanah liat kita dengan apa? Menerima pujian untuk hal yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya di dalam pelayanan bagi Kristus Yesus. Atau kita berusaha untuk mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri. Hal yang sederhana sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita dimampukan Tuhan untuk mengampuni seseorang, ketika kita dimampukan Tuhan untuk bermurah hati, untuk apa? Menunjukkan belas kasihan kita kepada orang lain, atau memberi kepada sesama dengan murah hati. Puji Tuhan sebenarnya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita mulai mencari penegasan dan pujian atas perlakuan atau perbuatan baik yang kita lakukan. Ketika kita bukan lagi menjadi bejana, tapi kita memperlakukan diri kita, menghiasi dengan berbagai macam pernak-pernik pujian yang kita minta. Sehingga itu artinya kita menyanyi kecemerlangan isi dari bejana itu, yaitu Allah yang bekerja melalui kehidupan kita. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberi diri untuk Kristus, bukanlah untuk kita, tetapi untuk Kristus. Semakin kita tidak menonjol, semakin bejana itu tidak menonjol, maka semakin cemerlanglah Kristus. Dan itu yang mau Paulus ungkapkan. Artinya di tengah-tengah pergumulan tantangan yang dia hadapi, tuduhan-tuduhan, seolah dia mencari pujian, seolah dia mencari keuntungan di dalam pelayanannya, Paulus menggambarkan bahwa inilah saya ini sebenarnya hanyalah bejana yang tidak mau ditinggikan, tetapi hanya isinya firman Injil Kristus Yesus yang ada di dalam diri yang mau dia sampaikan. Itulah yang harus menonjol di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sehingga pada waktu Paulus mengingatkan menggunakan kata bejana tanah liat, artinya seumur hidup kita diingatkan bahwa kita tidak pernah, Tuhan tidak pernah membuat orang ini menjadi barang antik, ya, barang antik, barang berharganya yang dicintainya bukan karena bejana, tetapi ada apa yang ada di dalamnya. Bejana tanah liat itu adalah identitas kita sebagai orang yang percaya, status kita sebagai barang yang sangat sederhana. Tuhan ambil, Tuhan bersihkan dari kerak-kerak yang kotor, Tuhan sucikan, Tuhan taruh di hadapan
Kemudian Tuhan taruh segala barang yang berharga, kemuliaannya ada di dalamnya. Dan selanjutnya ini seharusnya membuat kita terkejut. Siapa kita yang cuma bejana, tapi Tuhan ambil, Tuhan mau pakai untuk diisi dengan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan ini harusnya membuat kita penuh dengan ucapan syukur. Hati kita boleh memuja dengan ucapan syukur. Siapa saya ini? Memang benar, di dalam kehidupan kita dikelilingi dengan banyak sekali kelemahan. Banyak sekali kita merasakan bahwa saya lemah, banyak kekurangan. Tetapi betapapun Kristus mengelilingi kita dengan kemuliaan yang luar biasa, sehingga kita akan terus ingat bahwa kelemahan kita adalah bagian kita, sedangkan kemuliaan adalah bagian Kristus. Tapi Paulus bilang, di dalam kelemahan itu Tuhan memberikan kekuatan. Ya, Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Tetapi harta yang kami punya dalam bejana ini nyata, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Dan Paulus kemudian melukiskan kehidupan Kristen, di mana kelemahan kita bercampur dengan kemuliaan Allah dalam sederetan tulisan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Paulus mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun apa? Tidak terjepit. Kenapa? Karena ada kekuatan Allah. Lanjut, kami habis akal, namun apa? Tidak putus asa. Bapak Ibu Saudara, ada berapa kali kita merasa ada dalam keadaan terjepit, kondisi seolah kita tidak bisa bergerak. Tetapi ketika kita merasakan kelegaan, apa yang kita katakan? Puji Tuhan, cuma Tuhan yang ada tolong. Ketika kita putus asa, tetapi apa dikatakan? Kita tidak habis akal. Tuhan terus memberikan hikmat kepada kita. Kenapa? Karena bejana tanah liat ini di dalamnya ada sesuatu yang sangat-sangat berharga yang akan memberikan kekuatan. Kemudian apa lagi? Kami dianiaya, namun apa? Tidak ditinggalkan sendirian. Puji Tuhan, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Puji Tuhan sekali lagi. Luar biasa apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Bahwa hal yang sangat menarik ketika kita menyaksikan kesaksian-kesaksian bagaimana para martir pada saat mereka paling menderita, tetapi mereka ada dalam saat paling indah. Ketika Stefanus, mereka menganiaya dia, melempari dengan batu. Tetapi apa yang Stefanus katakan? Apa yang Stefanus lihat? Kemuliaan Allah. Dia merasakan kemuliaan Allah yang luar biasa. Dia bisa menanggung segala sesuatu karena punya keyakinan bahwa penderitaan dia alami akan membawa dia kepada terang dan kasih Allah. Dalam ayat 10 nyata jelas, kami senantiasa mau kematian Kristus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Salah satu bendungan besar di Amerika Serikat, bendungan Hoover. Ada bendungan di Black Canyon di Sungai Colorado Amerika. Nah, bendungan ini membawa kesuburan yang luar biasa ya bagi wilayah yang sangat luas, yang sebelumnya adalah padang gurun yang gersang sekali, yang tidak bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan apapun. Nah, di dalam proses pengerjaan membuat satu bendungan yang besar supaya bisa menghasilkan tanah yang subur, mengalirkan air-air yang membuat tanah menjadi subur, dalam proses pekerjaannya ternyata banyak orang harus kehilangan nyawa karena memang pekerjaannya sangat-sangat berat. Dan ketika bendungan itu selesai dibuat, sebuah tanda peringatan dibuat untuk mengingatkan nama para pekerja yang ditulis, ditaruh sebagai satu menemor untuk mengingatkan. Dan di dinding ditempel satu tulisan demikian: orang-orang ini mati agar padang pasir mendatangkan sukacita dan memekar seperti mawar. Artinya di dalam proses pembuatannya ada orang-orang yang menderita bahkan kehilangan nyawa, tetapi lewat penderitaan dan kematian mereka bisa menghasilkan tanaman yang subur. Ada sukacita yang memekar bagai bunga mawar. Nah, Paulus melakukan apa yang dia kerjakan karena dia tahu itu bukanlah sia-sia semata. Ketika dia melakukan segala sesuatu pemberitaan Injil, walaupun dia harus mengalami penderitaan, pergumulan, tantangan kehidupan, tetapi justru
banyak orang boleh datang kepada Kristus. Banyak orang boleh datang kepada Kristus. Bahkan dia sanggup menghadapi segala sesuatunya yang terjadi dalam hidupnya cuma karena Kristus. Kita tahu bagaimana kehidupan Paulus. Maka di dalam Christian Post banyak sekali tulis penderitaan-penderitaan orang-orang yang ditangkap, orang-orang dianiaya, para misionaris, orang-orang hanya membawa Alkitab saja di Korea Utara tetapi ditangkap demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mungkin tidak mengalami hal yang seperti itu. Kita pun mengalami mungkin difitnah, dicemooh ketika memberitakan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak dianggap sebelah mata, dianggap kecil, tidak berarti apa-apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita ingatkan, siapakah kita? Seperti Paulus, masihkah kita memberikan dedikasi pelayanan yang sungguh luar biasa, tidak goyah di tahun 2021 ini, tahun anugerah Tuhan yang mau kita katakan sekali lagi mengawali tahun ini. Mau kita memberikan dedikasi yang besar dan penuh bagi pelayanan, bagi nama Kristus Yesus. Mungkin saat ini kita terhambat dengan situasi yang ada, paparan COVID-19 yang semakin hari semakin tinggi kenaikannya. Tapi Tuhan menaruh setiap kita hati yang mau rindu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Lihat apa? Setiap doa kita. Setiap doa kita untuk mereka yang terhilang. Bahkan pastinya Tuhan akan memberikan waktu yang tepat, yang terbaik bagi kita untuk boleh datang kepada mereka, membawa kabar baik. Mungkin tidak jauh-jauh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga yang Tuhan mau hati yang seperti Paulus, yang walaupun banyak sekali tantangan, pergumulan, cobaan yang dihadapi, tetapi dia mau tetap dipakai oleh Tuhan. Walaupun dihempaskan, Paulus bilang dia tidak hancur lebur karena dia punya Tuhan. Bahkan di beberapa bagian setelah bacaan kita, Paulus mengatakan bahwa dia tidak tawar hati di dalam melayani Tuhan. Nah kemudian, apakah kita akan selalu merasa bahwa iya, saya ini hanyalah bejana. Kalau begitu saya tidak ada artinya apa-apa. Kalau begitu saya tidak berharga sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya-tanya di dalam kehidupan kita. Kalau bejana, betul ini hanyalah bejana tanah liat. Kalau kita hanyalah bejana tanah liat, kemudian apa artinya kehidupan saya? Adakah saya berarti? Adakah sungguh saya berarti? Saya mengingat beberapa percakapan beberapa hari yang lalu. Saya tidak akan menyebut nama. Satu hari, Kok Yani lagi mengukir nama, ya di beberapa barang kami. Ada barang yang kami beli dan dia coba menulis nama. Ternyata yang ditulis ada nama Yani, nama Kana, nama Abel. Rupanya nama enciknya tidak ditulis. Kemudian salah satu anak datang. Ya kasihan deh Bunda. Bunda penamanya tidak ada, cuma orang 3 penama. Si bilang, apa sih itu? Papi udah tulis terang penama, tapi cuma 3 nama yang ada. Bunda penamanya tidak ada. Dan kemudian apa yang saya pikir? Pertama kesal juga. Masa cuma Bunda penama tidak ada? Tapi kemudian saya tertawa sendiri. Saya katakan kepada salah satu anak itu, biar Bunda penama papi nak ukir nak tulis di situ, tapi Bunda yakin Bunda penama papi nak ukir di papi hati. Dia tidak perlu tulis. Yes, anak memang alay Bunda. Dan benar, saya langsung berlari ke belakang. Kenapa papi nak tulis? Papi senyum-senyum. Tapi saya bilang pasti karena papi bisa ukir tahu Bunda hati di Bunda punya nama di hati papi. Dan saya tanya, betul papi? Betul papi? Papi tak menjawab. Betul papi? Papi coba. Ya iyalah, puji Tuhan, hati saya senang dan saya teringat bagian ini. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak dianggap oleh dunia ini. Seringkali nama kita diabaikan. Bahkan nama kita dianggap sebagai nama yang harus dihapus mungkin dari kehidupan. Keberadaan kita mungkin harus disingkirkan dari kehidupan. Bahkan bukan tidak mungkin dari tengah orang-orang yang percaya, menyebut orang percaya kepada Tuhan. Kita mungkin merasa rendah diri, kita mungkin merasa hancur, kita tidak diterima di komunitas ini, kita tidak dianggap, kita tidak dipakai. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, setiap kita berharga di mata Tuhan. Walaupun kita hanya bejana, siapa kita yang mudah lebur dan hancur ini
tapi Dia menaruh hidupnya untuk kita semua. Bukankah nama kita sudah diukir di hatinya, di telapak tangannya Dia mengukir nama kita. Siapakah saya ini? Manusia yang kata firman Tuhan celaka yang tidak berarti apa-apa, tapi kita begitu berharga di mata Tuhan, sehingga Dia menaruh hal yang berharga dalam hidup kita. Kita tidak berarti untuk ukuran dunia, tetapi di mata Tuhan kita begitu berharga. Bagaikan Hinsukroy, ya, bejana yang sudah hancur, tetapi di dalam retakan-retakan itu ada emas yang memperkatnya, sehingga berharga jauh lebih tinggi karena ada keindahan di dalamnya. Kita tahu bahwa walaupun kita tidak berharga, tapi kita menjadi Hinsukroy, menjadi sangat bernilai ketika Kristus sendiri ada di dalam hidup kita. Sehingga mari kita jadikan hidup kita, di sisa hidup kita, di tengah dunia ini yang semakin tidak menentu keberadaannya, kita menjadi orang-orang yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup memperkenankan hati Tuhan, bagaikan pujian tadi, menyenangkan hati Tuhan. Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhanku mau menyenangkanmu. Mampukah kita menyenangkan Tuhan setiap saat? Tidak, karena kita lebih sering menyenangkan hati kita sendiri, diri kita sendiri. Tapi hanya oleh kekuatan Tuhan kita mau datang kepada Dia. Tuhan, hamba-Mu yang tidak berarti dan tidak berdaya ini, tolong Tuhan dengan kekuatan-Mu sehingga mampu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana tahu sebagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dengan membaca firman Tuhan tiap hari. Sebagaimana kerinduan kita semua, program gemar membaca Alkitab. Apakah cuma sampai di membaca Alkitab? Yang paling utama adalah memperlakukan firman itu tiap hari. Itu wujud dari kita menyenangkan hati Tuhan. Di dalam ada banyak hal. Belajar mengampuni, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama pasti dia dengan segenap hati, dan banyak hal lain yang Tuhan mau untuk boleh melayani Tuhan dengan setia. Tuhan kiranya menolong kita semua sehingga di awal tahun sampai kita berakhir lagi di tahun 2021, jika Tuhan masih beri kesempatan, kita hidup terus untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi bejana yang bagi dunia tidak artinya, tapi di hadapan Tuhan begitu berharga. Tuhan berkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menuntun mengingatkan kami semua bahwa betul kami hanyalah bejana-bejana yang tidak berarti, yang rentan hancur, bahkan dibuang orang. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan memilih kami, membersihkan, menyucikan kami untuk boleh dipakai Tuhan menjadi bejana yang berarti Tuhan, membawa Injil Kristus bagi banyak orang, memperkenalkan Kristus bagi banyak orang, sehingga kami boleh menjadi berharga di mata Tuhan, bagaikan bejana-bejana yang diisi dengan barang yang sangat berharga. Biarlah Tuhan menolong kami semua untuk melihat hidup kami, Engkau Allah yang mulia, Allah yang luar biasa dibanding kami manusia yang rentan dan tidak berdaya. Tetapi Kau memakai kami. Biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami, seantara hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Teguhkanlah firman ini bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat gereja wajib berdiri. Dari saat ini kita mengakui pengakuan iman kita kepada Tuhan. Mari kita mengaku bersama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli demikian. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Begitu banyak berkat, begitu baik Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Sambil bunyi persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Allah kami. Kalau di hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepadamu, itu karena kemurahan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami boleh diperlengkapi lagi dengan firman Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa kami sebagai bejana-bejana yang sangat-sangat terbatas, tapi karena ada Kristus di dalam kehidupan kami boleh dimampukan untuk boleh melangkah dalam hidup ini. Bahkan dengan seizin Tuhan kami boleh melakukan hal-hal yang besar, dan biarlah itu semua boleh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, teguhkan firman-Mu bagi kami semua, dan kami boleh melakukannya dalam hidup ini. Berkati hamba yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati kehidupan pelayanan, dan boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini, Indonesia Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi bangsa Indonesia ini Tuhan, dengan pandemi virus corona, bahkan di beberapa hari terakhir dengan begitu banyak bencana alam yang terjadi Tuhan, kami memohon Engkau bermurah hatilah bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Berbelas kasihlah bagi bangsa Indonesia. Biarlah pandemi virus corona boleh segera berakhir lewat kasih karunia Tuhan yang memberkati vaksin yang sementara dilakukan di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan tolong, Tuhan mampukan boleh dilakukan dengan baik sehingga boleh menjangkau seluruh rakyat Indonesia, dan ini menjadi sarana Tuhan untuk boleh pandemi ini segera berakhir. Bahkan di daerah-daerah yang mengalami bencana Tuhan, ada Maluku, di Kalimantan Selatan, di daerah Jawa, bahkan di daerah kami Tuhan Sulawesi Utara, beberapa daerah di
wilayah di kota Manado, bahkan mungkin di Bitung ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan ada yang mengalami kematian karena bencana ini Tuhan. Biarlah Tuhan berbelas kasih, memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka yang mengalami duka cita karena bencana ini Tuhan. Bahkan mereka yang mengalami kerugian secara materi, biarlah Tuhan menolong, memberkati mereka. Kami memohon kuatkan mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami semua boleh terus melihat bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas alam semesta ini, dan Tuhanlah yang akan sanggup memulihkan. Terima kasih Tuhan untuk cuaca yang sudah mulai membaik di hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, dan biarlah hari-hari ke depan juga semuanya dalam kontrol dan anugerah Tuhan. Dan kami semua umat-Mu tetap melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa berkati pemerintah bangsa dan negara Indonesia hingga di kota Bitung ini Tuhan, hingga di Kelurahan Paten 2 ini. Kami memohon berkati para pemimpin kami untuk menjalankan kepemimpinan dengan benar. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja-gereja untuk terus menyampaikan suara kebenaran dalam mimbar-mimbar gereja Tuhan. Kami memohon untuk boleh merangkul setiap umat Tuhan yang dipercayakan di setiap gereja masing-masing, agar umat Tuhan boleh tetap kuat di tengah-tengah pergumulan tantangan hidup yang semakin berat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan di gereja GKRI Agape Bitung ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong pemimpin-pemimpin gereja untuk boleh melakukan setiap tanggung jawabnya, bagi hamba-hamba-Mu untuk boleh melakukan kewajiban untuk melayani domba-domba-Mu Tuhan dengan sepenuh hati. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan setiap jemaat biarlah Tuhan lawat satu persatu, baik kami yang hadir di pagi hari ini maupun yang belum sempat hadir, baik juga yang beribadah lewat live Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tilitlah masing-masing pribadi kami, lihatlah setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami memohon kepadamu, karena kami tahu Tuhan, tahu sampai kedalaman hati. Jikalau ada yang bergumul dengan kesehatan, biarlah Tuhan pulihkan. Yang bergumul dengan rumah tangga, suami istri, Tuhan pulihkan. Dengan anak-anak, Tuhan memulihkan. Bahkan yang bergumul dengan pekerjaan, dengan ekonomi keluarga, kami memohon Tuhan buka jalan. Tuhan, biarlah berbelas kasihlah bagi umat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan setiap kehidupan aktivitas jemaat-Mu sepanjang minggu berjalan ini. Berkati setiap usaha dan pekerjaan, berkati setiap kesehatan, berkati Tuhan agar benar-benar dijauhkan dari virus corona, dijauhkan dari setiap kecelakaan mara bahaya dalam hidup aktivitas semua jemaat-Mu, semua kami yang beribadah di sepanjang minggu ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar boleh dikelola dengan baik lewat pekerjaan pelayanan-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara kami, keluarga kami yang bekerja, yang studi di luar daerah. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka, memberikan perlindungan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Jemaat diundang bangkit berdiri dengan segala pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Maria. Mulia
saudara-saudara, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai